Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Evita Angelina Putri Juma. Saya dari kelas MJ 702. Hari ini saya akan melakukan presentasi mata kuliah Manajemen Investasi. Judul yang saya ambil adalah analisis portofolio optimal dengan model Markowitz. Pendahuluannya, yang pertama, investasi memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan keuangan. Yang kedua, portofolio investasi harus mempertimbangkan keseimbangan antara return dan risiko. Model Markowitz digunakan untuk menentukan portofolio optimal dengan mendiversifikasi aset guna mengurangi risiko tanpa mengorbankan return. Penelitian ini fokus pada saham sektor basic materials di Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitian adalah menemukan kombinasi saham yang memberikan return optimal dengan risiko minimal berdasarkan pendekatan kuantitatif. Ringkasan jurnalnya, jadi judul jurnalnya itu adalah analisis portofolio optimal dengan model Markowitz pada perusahaan sektor basic materials di BEI, Bursa Efek Indonesia. Jurnal ini ditulis oleh Syarif Hidayatullah, Zainal Ruma, dan Anwar. Metode yang digunakan pada jurnal ini adalah model Markowitz untuk menentukan portofolio optimal. Populasi penelitiannya ada 93 saham sektor bahan baku, sampel akhir sebanyak 71 saham. Temuan utama, 35 saham masuk dalam portofolio optimal. Expected return-nya 0,118% per hari. Risiko standar deviasi 0,56%. Jadi kesimpulannya, menggunakan model Markowitz ini membantu investor memilih kombinasi saham terbaik berdasarkan return dan risiko. Metodologi pengumpulan data yang digunakan adalah data harga saham harian sektor basic materials dari Bursa Efek Indonesia. Jadi pengumpulan datanya ini berasal dari Bursa Efek Indonesia selama periode April 2021 sampai dengan Maret 2022. Sumber datanya ini dari yang tadi Bursa Efek Indonesia, Yahoo Finance, dan investing.com. Di sini perhitungan statistiknya, return realisasi menghitung keuntungan aktual berdasarkan pergerakan harga saham menggunakan penghitungan statistik expected return. Di sini yang artinya estimasi tingkat pengembalian yang diharapkan dari portofolio. Selanjutnya menggunakan variance dan standar deviasi yang artinya mengukur tingkat risiko investasi. Yang terakhir menggunakan kovarian dan korelasi antar saham, yang artinya menentukan hubungan antara saham dalam portofolio. Penerapan model Markowitz yaitu menghitung portofolio optimal dengan menyeimbangkan return dan risiko, menggunakan pemrograman linier untuk mengoptimalisasikan alokasi aset. Yang terakhir, alat analisis yang digunakan menggunakan Microsoft Excel Solver untuk penghitungan portofolio. Karena Microsoft Excel ini kita mampu mengolah data sehingga sangat dapat digunakan untuk sebagai alat analisis. Yang kedua, Python R untuk analisis, statistik, dan permodelan risiko. Dari jurnal tersebut, hasil penelitian yang didapatkan, yang pertama ada total saham yang dianalisis itu ada 93 saham. Saham yang masuk portofolio optimal ada 35 saham. Expected return portofolionya 0,118 per hari, 29,146% per tahunnya. Risiko standar deviation-nya itu 0,56%. Diversifikasi terbukti mengurangi risiko dibandingkan memilih saham tunggal.
saham dengan return tertinggi itu ada di PT Surya Perkasa Tbk (ESA) dengan return 0,61%. Sedangkan saham dengan risiko terendah ada pada PT Eka Dharma Internasional (Tbk) yang disingkat dengan EKAD dengan standar deviasi 1,36%. Perbandingan dengan investasi lain. Jadi return portofolio ini lebih tinggi dibandingkan dengan deposito tahunan. Untuk analisisnya, saya menganalisis dari jurnal tersebut apa saja kelebihan-kelebihan dari penelitian yang telah dilakukan dalam jurnal tersebut. Yang pertama itu menggunakan data real time dari bursa efek sehingga analisis lebih relevan dan up to date, yang mana itu adalah bagus karena data yang dihasilkan data-data yang up to date dan real time. Yang kedua itu pendekatan kuantitatif dengan perhitungan statistik yang kuat, memastikan hasil yang objektif dan dapat diandalkan. Yang ketiga, portofolio optimal yang dihasilkan dapat diterapkan dalam strategi investasi nyata dan memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi portofolio investor. Yang terakhir, menggunakan berbagai alat analisis seperti Microsoft Excel Solver dan Python R untuk meningkatkan akurasi dalam menentukan portofolio optimal. Karena menggunakan aplikasi ini, yang mana aplikasi ini adalah pengolahan data sehingga mampu meminimalisir tingkat akurasi yang tidak baik. Dan kelemahan dari analisis yang saya lakukan, kelemahan dari jurnal ini itu ada 4. Yang pertama itu ada hanya membandingkan satu model Markowitz saja tanpa membandingkan dengan model lain seperti single index model atau CAPM. Tidak mempertimbangkan faktor eksternal seperti kebijakan ekonomi global dan inflasi yang dapat berdampak pada return investasinya. Yang ketiga, periode analisis yang hanya 1 tahun bisa kurang representatif jika terjadi fluktuasi pasar signifikan. Yang terakhir ini ada biaya transaksi dan likuiditas saham tidak diperhitungkan, padahal faktor ini mempengaruhi keputusan investasi nyatanya. Di analisis saya selanjutnya, saya memaparkan tentang implikasinya. Jadi ada 3 implikasi dari jurnal yang saya paparkan tadi. Itu yang pertama, model ini cocok untuk investor yang ingin mengelola risiko dengan strategi diversifikasi berbasis data dan statistik. Hasil penelitian dapat digunakan oleh investor retail maupun institusi sebagai panduan dalam mengoptimalkan portofolio mereka. Yang terakhir, investor harus mempertimbangkan untuk menggabungkan metode Markowitz dengan model lain agar dapat membuat keputusan investasi yang lebih komprehensif. Karena apabila kita melakukan pertimbangan dengan metode-metode lain, itu akan membuat keputusan lebih komprehensif dan keuntungan lebih banyak. Kemudian kesimpulan dan implikasi. Kesimpulannya, model Markowitz efektif dapat membentuk portofolio optimal di sektor bahan baku Bursa Efek Indonesia. Portofolio optimal terdiri dari 35 saham dengan expected return 0,118% dengan risiko 0,56%. Yang terakhir, diversifikasi saham dapat mengurangi risiko tanpa mengurangi return yang diharapkan. Yang kedua, implikasinya, investor dapat menggunakan model Markowitz untuk keputusan investasi yang lebih rasional. Perlu riset tambahan, menggunakan model investasi lain untuk perbandingan, memasukkan faktor eksternal seperti kebijakan moneter dan volatilitas pasar global. Demikian presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.